Halo, jumpa lagi dengan Pak Joko. Kali ini Pak Joko membuat video untuk materi pembelajaran yang tertunda beberapa minggu ini. Semoga ini bisa membantu kalian semua untuk belajar mendalami materi pendidikan agama Kristen. Ya, untuk materi ini Pak Joko, baik yang Kristen mau Katolik, dijadikan satu materi untuk, jadi ini materi untuk kelas 7. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita bersama berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk rahmat-Mu sampai saat ini Engkau menyertai kami. Mohon bimbingan-Mu dalam pembelajaran ini, agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Baik, silakan kalian persiapkan untuk bukunya yang sudah di-download di bukunya untuk belajar bersama. Kita mau mulai dari bab 1, ini kelas 7 ya, jangan keliru. Baik, Pak Joko akan tampilkan screen-nya. Oke, yes. Ya, Pak Joko kelihatan kecil, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa nampak. Ini rasanya perlu dibesarkan lagi nih sebentar. Yes, oke. Kita masuk bab 1 ya, untuk buku yang kelas 7 SMP. Baik, mohon maaf, mungkin background-nya agak ada anak teriak-teriak ya, maklum. Pak Joko rumahnya di kampung ya. Jadi ya sudah, yang penting enggak mempengaruhi pembelajaran kita kali ini. Baik, bab pertama ini kita belajar tentang indahnya mengampuni. Alkitabnya dari kitab Kejadian Perjanjian Lama, boleh dibuka dulu. Bab 45 ayat 1-14, kemudian di Perjanjian Baru dari dua Injil, Injil Matius bab 6 dan bab 18. Ini bisa kalian persiapkan pula. Ya, boleh disiapkan alat tulis, boleh disiapkan kitab sucinya juga, Alkitabnya. Oke, kita lanjut ya. Pertama, kita akan mencoba melihat, pernah dengar namanya Nelson Mandela, ini tokoh kulit hitam, yang mana orang ini mendapat Nobel. Nobel itu penghargaan dunia, di mana dia memperjuangkan bangsanya kulit hitam. Tahu kan orang-orang di Afrika sana kan kulitnya pada hitam-hitam ya, kalau di Indonesia kan coklat ya. Baik, dia seorang pejuang Afrika Selatan memperjuangkan apa ini? Keadilan. Keadilan bagi kulit hitam di Afrika. Jadi keadaannya saat itu bahwa bangsa Afrika dijajah oleh negara yang lain. Apa yang dia perjuangkan? Ia bahkan rela dipenjara ya selama 20 tahun. Wow, 20 tahun itu berarti sebelum kalian lahir, sampai usia kalian sekarang berarti sekitar 14-15 tahun ya. 13 sampai 14 tahun lah. Itu masih 6 tahun lagi menjalani. Cukup lama, 20 tahun ya. Ya, kemudian setelah dia dibebaskan, ternyata rakyatnya menjadikan dia sebagai presiden orang-orang Afrika. Karena dianggap perjuangannya itu sudah mereka rasakan. Jadi dia adalah presiden pertama di Afrika Selatan. Ya, pada suatu ketika dia diundang jamuan makan, ya kan? Suatu ketika wartawan bertanya, mengajukan pertanyaan, mengapa Anda diberi prioritas pada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Jawab Mandela ini yang luar biasa. Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seorang yang berada di dekatmu, yang paling banyak menyakitimu. Wow, wow, mengampuni orang yang dekat yang sering menyakiti. Bisa enggak ya kita anak-anak Tuhan seperti ini ya? Susah rasanya ya. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan padamu. Wow, seperti Yesus ini. Mengampuni berarti ini, boleh kalian catat. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Membebaskan diri dari kebencian, benci, dendam, dan membiarkan perasaan marah, sedih, senang, dan segala macam itu hanya ada damai di dalam hati kita. Bagus ya kata-katanya. Ya, baik. Sekarang kita mau melihat satu persatu
Apakah yang dikatakan Nelson Mandela ketika ditanya wartawan itu bisa kita lakukan seperti halnya yang dia katakan, karena kita anak-anak Tuhan pasti diberi kemampuan. Ya, kegiatan pertama, mengampuni. Mengapa hal pengampunan penting bagi orang Kristen? Kenapa ya mengampuni harus penting? Coba kalian ingat-ingat, ketika kalian benci kepada seseorang, marah kepada seseorang yang menyakiti kalian, nyaman enggak kalian? Pasti maem, rasanya enggak enak karena pikirannya selalu gimana ya, balas ya, gitu ya. Terus macam-macam ya, mau tidur terlihat bayangannya itu. Wah, ini besok aku harus kerjain dia ini. Jadi di dalam pikiran justru kita terganggu terus. Kita menjadi tidak bebas, tidak bisa. Oh, jadi semacam ini, kayak semacam di penjara perasaan benci itu, tahu ya? Orang di penjara itu tidak bisa kemana-mana, ya satu kotak itu ruangan. Nah, demikian pun kita kalau punya rasa benci, punya rasa marah kepada orang lain, juga seperti itu. Sepertinya nggak bisa berbuat apa-apa selain memikirkan orang itu. Kalau Pak Joko sendiri bilang itu tidak nyaman sekali ya. Baik, mengampuni artinya kita memaafkan. Ya, kalau tadi melepaskan diri dari kebencian, sekarang memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkitnya lagi. Kalau sudah dimaafkan ya sudah lepas. Sudah, aku memaafkan kamu, selesai. Tidak ada halan lagi. Itu enak, ya. Tapi ternyata tidak gampang. Ya kan? Cukup sulit melakukan. Karena apa? Orang memiliki sifat egois. Egois itu terlalu mencintai dirinya sendiri, merasa diri paling baik, merasa diri paling benar. Keakuannya cenderung menempatkan diri sebagai orang yang paling benar, ya kan? Iki lo aku, iki lo, nah, ya kan? Aduh, sampai ketatap. Saking semangatnya. Ya, kita sering melihat orang lain tuh yang jelek, yang paling baik kita, itu katanya begitu ya. Baik, banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah. No, 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 no. Bukan hanya melupakan. Merelakan kesalahan, membebaskan diri dari kebencian. Sebenarnya mengampuni adalah ini, kalian boleh catat. Perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Waduh, kata-katanya kok membingungkan ya. Perbuatan yang terutama kita lakukan pertama untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Kita lihat lagi. Mengampuni kita melepaskan diri dari amarah. Tadi kan Pak Joko bilang marah, benci, dendam. Tapi tidak melepaskan orang itu. Ya kan, pasti kalian pernah merasakan lah dengan teman-teman di sekitar kalian. Wah, ini boncek nih, powol, kadang bisa keluar kata-kata yang kotor kan. Nah, itu yang seringnya. Nggak boleh, itu berarti kita belum bisa mengampuni. Namun seberapa pun dalam luka yang telah terjadi, kita tidak akan sembuh dari luka itu sampai kita mengampuni kesalahan orang itu. Ingat doa Bapa kami, ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Maksudnya apa? Kita akan diampuni dosa kita jika kita juga berani mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Pak Joko ulangi. Tuhan akan mengampuni dosa kita kalau kita juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Orang lain itu siapa? Siapa saja, bisa adik, bisa kakak, bisa mama, bisa siapapun di luar diri kita. Kalau kita belum bisa memaafkan, belum bisa mengampuni, kita akan tersiksa. Ya. Tapi tidak mudah pula kita mengampuni itu. Baik. Kemudian, nah ini ada lagi, pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati. Mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Jadi dengan mengampuni, masa depan kita, pandangan kita menjadi cerah. Bukan mendung lagi yang kelihatan wajahnya orang yang benceknya tadi. Sudah aku mengampuni kamu. Tuhan, aku mau mengampuni. Lepaskan aku dari belenggu kebencian ini. Dia tidak akan muncul lagi di depan wajah kita. Susah apa gampang? Susah. Tapi kalau kita mau belajar terus-menerus mengampuni dari hal yang kecil-kecil, pasti Tuhan akan beri kekuatan kita bisa. Oke.
Dalam beberapa kasus sangat sulit untuk menyembuhkan luka hati rasa benci, tapi perlu diingat bahwa pengampunan itu dapat berarti hal seperti ini. Membebaskan diri dari kebencian, tadi udah kita ulangi 3 kali ya. Coba kamu ambil putih dan tuangkan, boleh dicoba ini ya, nanti dibaca sendiri. Tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Yusuf pun memastikan bahwa saudara-saudara telah berubah. Ingat cerita Yusuf, ya nanti kita lihat bersama. Jadi kamu dapat mengampuni tetapi tidak menyerahkan dirimu untuk menjadi korban kemarahan ataupun tindakan negatif lainnya. Jadi mengampuni bukan seperti membalikkan telapak tangan jegrek gini enggak, tapi harus belajar dari hal yang kecil-kecil. Misalnya kita jeblek, aduh sakit, aku pukul lagi, bang. Enggak, aku enggak mukul kamu. Jangan diulangi lagi ya. Udah selesai. Jangan pukul 1, oh kamu tadi mukul 1, gede, bang. Oh kamu tadi mukul 2, ganti lagi mukul 3, bang. Kanon TE. Ya kan? Akhirnya cotos-cotosan. Terus kalau sudah menang, apa untungnya bagi kita? Enggak ada untungnya. Hanya senang sesaat. Tapi kita dibenci banyak orang. Beneran. Ya kan, hati-hati. Ya, kamu pernah dipermalukan oleh seorang dalam hal ini tersimpan di dalam ingatanmu. Nah, yang tadi kan kita bahas bersama ya. Semakin kamu mengingatnya, semakin dalam rasa benci. Misalkan, bisa juga loh kepada Bapak Ibu Guru, tapi enggak boleh, enggak baik itu ya. Setiap orang tuh pasti pernah berbuat salah. Jangan merasa diri paling baik, paling suci. Nah, itu ya. Oke. Nanti dibaca sendiri, kan kita lihat dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ingat, Yusuf mempunyai berapa saudara itu ya. Nanti dibaca di kitab Kejadian tadi ya, yang tadi kitab Kejadian berapa tadi ya. Dalam kisah Yusuf, ia sadar bahwa dahulunya ayahnya mencintai dan mengistimewakan. Dia yang dibuang oleh saudaranya itu loh ke dalam sumur, ya kan, terus dibeli sama orang mana itu lupa, Bapak Joko. Terus kemudian dia di Mesir hingga akhirnya dia punya kemampuan menafsirkan mimpi dan dia diangkat menjadi orang. Dia menafsirkan mimpi Raja Firaun kan, 7 lembu gemuk dan 7 lembu yang kurus itu loh, artinya apa ini dan segala macam. Hingga suatu ketika dia mendapat posisi mengatasi kelaparan di Mesir. Dan waktu itu saudara-saudaranya datang lagi. Dia tidak dendam. Meskipun dia diperlakukan dulu dibuang di dalam sumur, tapi dia mau mengampuni. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Ya, hal ini menyebabkan saudara iri hati. Nah, ini iri hati ini bahaya ya. Iri hati itu tidak puas terhadap orang lain yang lebih baik, lebih pintar, lebih mampu dari kita. Tidak boleh, jangan pelihara iri hati. Wujud dari kebencian itu mereka menjual diri sebagai budak, namun dia tidak membenci mereka. Lihat, ini tidak membenci. Yusuf mau mengampuni kesalahan saudaranya. Dia menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil, Ruben, ya kan? Yusuf punya Ruben. Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya apakah mereka telah berubah atau mereka akan mengorbankan adiknya seperti dahulu ketika mereka membenci dan menjualnya sebagai budak. Nah, ya kan Yusuf dulu pengalaman sekian tahun yang lalu dijual oleh saudaranya menjadi budak. Benyamin, ya kan, menangisinya. Bahkan kakak tertua rela ditahan untuk menggantikan adiknya. Melalui cara itu Yusuf, nah ini kalian harus baca dulu di kitab Kejadian yang tadi Kejadian Bapak ya. Nah ini Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Ini kalian baca dulu sebelum membaca ini, baca dulu ini ya. Jadi di awal Pak Joko nak menekankan. Paling tidak sekarang kalian baca, jangan dilanjutkan dulu tapi dibaca dulu. Biar tahu kisahnya kemudian masuk di bagian yang ini tadi. Ya, oke. Mana ya tadi? Sudah kebanyakan. Lu kok kebanyakan gini? Oke, nah ini tadi sampai sini kan. Nah, dalam kisah Yusuf ini jadi mengampunan yang kita berikan sehendaknya lahir dari niat baik hati, ketulusan hati. Ini penting, mengampuni itu bukan hanya di mulut, tapi dari dalam hati. Yusuf, kita belajar dari Yusuf pada dasarnya memiliki hati pemaaf. Sejak dia melihat mereka, dia mulai berupaya menciptakan pemulihan hubungan persaudaraan mereka. Amat penting hubungan pengampunan atau memaafkan dan memulihkan hubungan.
Nah, ini dibaca sendiri nanti. Dipahami dulu dari kitab Kejadian itu tentang Yusuf, ya. Baru kemudian membaca lagi Injil Matius bab 18, 22 sampai 35. Ya, ini tentang pengampunan mengenai orang yang kesalahannya telah diampuni, tapi dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi ada orang bersalah punya hutang kepada raja, rajanya mengampuni, tapi di luar dia tidak mau mengampuni orang lain, orang-orang yang berhutang kepadanya. Waktunya dipanggil lagi sama rajanya, ya kena hukuman dia. Ya, tapi harus dibaca ini. Punya kitab suci semua kan, punya Alkitab kan, dibaca ini. Kalau tidak dibaca tidak akan paham. Boleh diskusi sama orang tua, bunda atau ayah, bisa juga sama siapa saja ya tentang ini. Kalau enggak mengerti nanti boleh tanya di grup sama Pak Joko ya. Itu kemudian ya, ini contoh doa pengampunan. Sorry, ini rangkumannya ya. Ini tugas kalian mencoba menulis doa di sini. Ya, ditulis doanya, boleh ditulis di buku tulis, kemudian difoto, nanti dikirimkan ke grup. Tugas, nama, ini, ya. Nanti Pak Joko tunggu minggu depan. Baik. Sementara itu dulu video yang pertama ini untuk kelas 7. Sekali lagi baca dulu bacaannya dari Alkitab tadi, Kejadian dan Injil Matius. Terus kalian ulangi lagi baca, mengerti, paham mengenai pengampunan ini. Oke, cukup dulu dari Pak Joko. Terima kasih. Dibaca lagi minggu depan kita akan ketemu. Syukur nanti kalau kita bisa bertatap muka dalam daring. Ya, kalau tidak nanti Pak Joko akan kirim ke video ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, ajarlah kami untuk berani mengampuni. Ajarlah kami mengampuni dari dalam hati. Seperti yang dikisahkan dalam kitab suci, seperti halnya Yusuf. Tuhan, berkatilah selalu hidup kami, jagalah kesehatan kami, bersama keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, dan jangan lupa dikerjakan nanti dan dikirimkan ya. Tuhan memberkati. Amin.